Karena nanti biar muka lu itu cerah, biar kalau lagi Betapa sombongnya beliau. nyindir Jokowi di TV, ya TV-TV yang murahan banyak yang sewa kamu untuk ramenya, ya Rocky Gerung ini nih. Baru pulang, habis kena matahari langsung dibersihkan, oke? 20 tahun lebih muda. 20 tahun lebih. Kawan-kawan, ini gue lagi pegang magnesium karbonat. Ini gunanya untuk membuat jari-jari kita menggenggam lebih kuat ke dinding wall. Panjat tebing. Jadi tidak boleh pakai cincin, karena cincinnya akan lepas kena magnesium, berbahaya. Bang Hotman Paris akan kena mental lagi. Yang tidak rapi. Dan ini jangan sekali-sekali dipakai di wajah, karena ini bukan skincare. Salam akal sehat. Salam panjat tebing akal sehat. dari Budapest. Ya. Melihat video tadi miris rasanya kalau ada pengacara yang mengaku pengacara besar, terkenal, dan hebat, kelas internasional melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Dalam ruang diskusi akademis, yang dilakukan oleh Hotman Paris itu adalah ad hominem. Penyerangan secara personal, penyerangan secara pribadi, personal attack. Dan itu sangat memalukan dalam ranah diskusi akademis. Challenge yang dilakukan oleh Rocky Gerung sangat jelas, yaitu bahwa kemilau dari berlian yang dipakai oleh Hotman Paris itu lebih kemilau daripada isi kepalanya. Artinya tantangan untuk membuktikan intelektualitas dan tantangan untuk membuktikan bagaimana cara dia berdiskusi, mengungkapkan argumentasi-argumentasi yang bernas, yang hebat, argumentasi-argumentasi yang cerdas. Tetapi justru Hotman Paris malah melakukan hal yang saya pikir adalah sebuah memalukan tindakan yang memalukan, karena bagaimanapun adalah pengacara sekelas dia melakukan penyerangan-penyerangan yang secara pribadi. Contoh, Rocky Gerung dikatakan bujang lapuk, tidak pernah memimpin sebuah menjadi kepala keluarga. Rocky Gerung juga bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa, sambil Hotman Paris Hutapea memamerkan hartanya yang miliaran, sahamnya yang di mana-mana. Ini saya pikir adalah tindakan yang memalukan dari Hotman Paris. Harusnya Hotman Paris, kalau memang dia mengaku hebat, pengacara cerdas kelas internasional, layanin aja, bikin perjanjian untuk melakukan debat di mana tempatnya, tanpa melakukan penyerangan-penyerangan pribadi. Kalau yang dilakukan oleh Hotman Paris ketika dia melakukan suatu tindakan adalah memperkaya dirinya sendiri. Dia sedang beracara, sedang berperkara, contohnya dia mendapat gaji untuk dirinya sendiri, yang bahkan mungkin dia bisa jadi membela orang-orang yang salah, yang penting bayarannya besar. Itu adalah kepentingan pribadi. Tetapi kalau yang dilakukan oleh Rocky Gerung sangat jelas. Puluhan tahun dia menjadi dosen filsafat di UI dan gajinya tidak pernah diambil. Dia melahirkan generasi-generasi cerdas, sudah puluhan ribu di Indonesia ini. Artinya kalau Anda mengatakan jasa secara sosial, jasa secara akademis, jasa secara kemasyarakatan, Rocky Gerung lebih hebat daripada Anda, Hotman Paris. Jadi saya menyayangkan sekelas Hotman Paris Hutapea tapi melakukan tindakan-tindakan yang memalukan, personal attack, ad hominem, dan memamerkan kekayaan. Biasanya orang yang tidak mampu untuk menunjukkan sesuatu yang diharapkan oleh orang, dia akan berkelit dengan menunjukkan sisi lain. Dalam hal ini Hotman Paris menunjukkan hartanya, seolah dengan harta yang banyak itu bisa mendegradasi nama baik dari Rocky Gerung. Anda salah, Hotman Paris. Semua masyarakat akan tahu dan bisa menilai Anda nggak ada apa-apanya dengan Rocky Gerung dari sisi intelektualitas dan kecerdasan, bahkan mungkin dari sisi jasa-jasa yang pernah diberikan Rocky Gerung untuk bangsa dan negara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada yang panggil Jokowi ya. Udah, Hotman Paris bilang kita harus minta tolong pada Jokowi. Ya. Gini. Ini kan masalah Pina itu ada tersangkut narkoba ya. Ya. Ini menurut berita ya, kita dengar ya. Ini bapaknya Egy ini ada masalah dengan narkoba. Nah, kalau sekarang ada masalah dengan narkoba, ya terus kalian menyuruh Jokowi ya untuk turun tangan, misalnya mencari tim pencari fakta, itu mustahil. Ya, saya bilang mustahil. Ya, kalau Jokowi akan turun tangan. Coba kalian bayangkan, narkoba ini tidak datang dari negara lain, ya, melainkan dari Tiongkok, Cina. Kalau narkoba ini datang dari Tiongkok, Cina, kalau kalian minta tolong sama Jokowi untuk menyelesaikan masalah ini, sangat mustahil, ya, karena yang kerjasama mau ke Tiongkok Cina kan Jokowi. Gak mungkin dong Jokowi mau melawan Xi Jinping, ya. Dan tidak mungkin narkoba ini masuk ke Indonesia tanpa seizin presiden dari Tiongkok. Ya. Jadi kalau Hotman Paris ini selalu bilang minta tolong sama Jokowi, bersuara kepada Jokowi ya bisa menyelesaikan masalah ini supaya Jokowi mencari tim pencari fakta. Kecuali tidak ada masalah narkoba. Oke.
Jokowi pasti turun tangan. Tapi kalau ada masalah narkoba tersangkut dengan bapaknya si Egy, terus Hotman Paris menyuruh rakyat minta tolong sama Jokowi, saya bilang mustahil. Karena nggak mungkin narkoba ini masuk dari negara lain selain dari Tiongkok, Cina. Jadi itu yang harus dipahami oleh Hotman Paris Hutapea. Ya, kita meminta tolong sama Jokowi itu mustahil. Ini yang membuat berat untuk pengungkapan masalah Vina ini, kematian Vina, karena tersangkut masalah narkoba. Ya, kalau masalah narkoba ini tidak diangkat, ya, mungkin Jokowi akan turun tangan. Tapi karena narkoba ini diangkat, sekarang kita disuruh oleh Hotman Paris Hutapea untuk berbicara sama Jokowi supaya mencari mencari fakta. Itu mustahil, saya bilang. Ya, kecuali narkoba ini datang dari negara lain, mungkin Jokowi akan turun tangan. Tapi kalau narkoba ini datang dari Tiongkok, Cina, jangan mimpi. Ya, cuman itu yang saya katakan. Jangan mimpi Jokowi yang akan turun tangan. Begitu juga dengan Prabowo. Karena kalau mereka menyenggol Tiongkok Cina, sudah pasti Tiongkok Cina akan melepaskan ya kerjasama ya antar negara. Karena nggak mungkin narkoba dengan kapal sebesar itu masuk tanpa pengetahuan presiden dari Cina, Tiongkok. Ya. Jadi kita harus cepat pikir, Hotman Paris. Jangan terlalu teriak-teriak, oh apa kita minta tolong sama Jokowi, kita harus bilang sama Jokowi. Jokowi akan turun tangan kalau masalah narkoba ini tidak diangkat. Ya, tapi karena terlanjur narkoba ini diangkat, jadi Jokowi hanya akan memberi saran doang tanpa pertindakan. Ya, dia memberi saran, oh saya sudah memutuskan Kapolri ya untuk menyelesaikan masalah ini secara terbuka. Tapi ultimatum dari Jokowi nggak akan mungkin keluar. Ya, kalau ada ultimatum pasti Tiongkok Cina pun akan protes. Ya. Jadi kerjasama mereka antara Tiongkok Cina sama negara kita Indonesia, apalagi sekarang disambung oleh Prabowo ya, itu mustahil mereka ini akan membantu masalah Vina. Kalau masalah ini narkoba tidak nyangkut, ya Prabowo sudah turun tangan. Kenapa? Prabowo sendiri belum mundur dari sebagai Menhan, ya. Belum mundur Prabowo sebagai Menhan. Adalah kewajiban seorang Menhan melindungi negara ini baik dari luar maupun dari dalam negeri. Tapi karena ada sangkutannya dengan Tiongkok Cina, sangat mustahil Hotman Paris kamu menyuruh kami minta tolong pada Jokowi. Itu tidak akan pernah terjadi. Jokowi pasti hanya akan bilang, saya sudah serahkan, biarkan mereka menyelesaikan masalah ini secara terbuka. Cuman itu akan jadi ucapan. Kenapa para polisi begitu berani kerjasama ya menyakiti rakyat? Karena backgroundnya juga kuat ya. Mereka tidak ada rasa takut. Kalau ini dari negara lain mungkin mereka akan takut, tapi ini merasa ini negara Tiongkok Cina yang punya peran tentang narkoba itu. Ya, kalau benar narkoba ini masuk. Ya, tapi sekarang kalau kemarin bilang, oh kalian harus bilang sama Jokowi, panggil Jokowi, so kita tolong sama Jokowi, busit. Ya, sampai lebaran monyet ya, nggak akan terjadi pertolongan itu datang. Kalau Jokowi sampai bersuara tentang narkoba ini, kerjasama antar diplomat Cina dan Indonesia akan renggang ya, karena Cina ini nggak bisa diganggu. Betul. Ya, tidak mungkin narkoba ini masuk dari Amerika dan tidak mungkin narkoba ini masuk dari India, melainkan dari Tiongkok Cina ya. Jadi mustahil kalau kita minta tolong Pak Jokowi, apalagi dengan Prabowo. Kenapa? Mereka mengikat tali pekerjaan antara negara ya. Jadi itu aja dari saya ya. Yap, saya kira ini sudah sangat berbahaya. Kalau sampai apa yang disampaikan oleh Ibu Daeng Andi ini benar-benar fakta yang terjadi, bahwa ada kerjasama antara Xi Jinping dan juga Pak Jokowi terkait dengan beredarnya sabu-sabu di negara kita, ini sangat berbahaya. Saya kira perlu adanya pemeriksaan terkait dengan Pak Jokowi dan juga pemerintahan Cina terkait dengan kerjasama ini, karena inilah yang membuat rusak negara kita. Kemudian yang tak kalah menarik adalah di video pertama, di mana lagi dan lagi perseteruan antara Bang Hotman Paris dan juga Bang Rocky Gerung yang tak henti-hentinya, meskipun pernah redup karena kasus-kasus yang baru. Akhirnya perdebatan itu di cancel, dan mudah-mudahan dengan sentilan-sentilan Bang Hotman Paris ini
dan memamerkan kesombongannya bisa membuat apa yang menjadi harapan rakyat Indonesia agar mereka dipertemukan di satu forum yang betul-betul adu gagasan dan adu ilmu pengetahuan, agar kita bisa menilai bahwa siapa yang lebih berkelas antara Hotman Paris dan juga Bang Rocky Gerung. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga ada manfaat dari video yang saya up. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga kalian sehat selalu dan juga dimudahkan rezekinya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.